Tak diragukan lagi, Kabupaten Halmahera Tengah memiliki sejuta pesona. Bentangan alamnya yang eksotis dan potensi lautnya yang kaya, bahkan kehidupan bawah lautnya pun memiliki ekosistem yang tiada tara cantiknya. Di samping itu, sosiokultur yang beragam menjadi pendukung harmoni pembangunan. Kabupaten ini dengan ibu kotanya di Weda terdapat di Provinsi Maluku Utara. Secara geografis, Kabupaten Halmahera Tengah membentang dari utara yang berbatasan dengan Kabupaten Halmahera Timur dan Teluk Buli, dan di selatannya Kabupaten Halmahera Selatan dan Teluk Weda. Di sebelah barat berbatasan dengan Kota Tidore Kepulauan, dan di sebelah timurnya adalah Provinsi Papua Barat. Dengan dukungan geografisnya yang sangat strategis dan aktivitas masyarakatnya di berbagai bidang, tentu Halmahera Tengah menjanjikan bagi tujuan investasi, seperti bidang transportasi darat dan laut, infrastruktur jalan dan pelabuhan, informasi dan telekomunikasi, perekonomian dan komoditi, serta pertambangan. Maka, Kabupaten Halmahera Tengah ini sejatinya siap menerima para investor yang akan bermitra dalam percepatan pembangunan. Tak pelak lagi, di bawah komando Bapak Insinyur M. Alyasin Ali MMT sebagai Bupati dan Bapak Soksi H.I. Ahmad Sarjana Hukum sebagai wakilnya, Halmahera Tengah bergerak semakin baik. Roda pemerintahan terus berputar seiring percepatan pembangunan. Semangat Vago Guru terus dihidupkan untuk mewujudkan Halmahera Tengah yang asri, aman, sejahtera, dan mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, saya memberikan apresiasi terhadap terbitnya video profil potensi dan peluang investasi di Kabupaten Halmahera Tengah. Informasi ini sangat berguna terutama bagi dunia usaha dan pelaku bisnis untuk mengenal potensi sumber daya alam yang tersedia di Kabupaten Halmahera Tengah, terutama di sektor pertambangan, perikanan dan kelautan, pariwisata, pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu, saya M. Alyasin Ali Bupati Halmahera Tengah mengundang para investor untuk membuka usaha dari bumi Vagogoru Kabupaten Halmahera Tengah. Terima kasih. Terpilihnya Bapak Insinyur M. Alyasin Ali telah memberikan sebuah gambaran yang sangat menggembirakan karena memberikan ruang yang besar terhadap investasi dari pihak swasta yang masuk ke daerah ini dengan memberikan pelayanan yang sangat prima, di mana sistem perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui kebijakan Bupati adalah memberikan izin yang sangat murah agar seluruh potensi daerah ini bisa terkelola dengan baik.
Halmahera Tengah, jaringan jalan sudah tersedia cukup layak, baik jalan negara, jalan provinsi maupun jalan kabupaten. Tersedia 3 pelabuhan laut atau dermaga yang berlokasi di Weda, Patani, dan Pulau GB. Sedangkan jalur udara dapat memanfaatkan 2 bandara. Bandar udara di Pulau GB, Lelilev Weda Tengah yang saat ini dilayani penerbangan reguler PT Merpati Nusantara dan penerbangan khusus charter PT Weda Bay Nikel dan kegiatan penerbangan di Pulau GB. Begitupun infrastruktur di Kabupaten Halmahera Tengah cukup memadai, mencakup infrastruktur jembatan, listrik, air bersih, rumah sakit, sarana ibadah, alun-alun, sekolah, dan gedung olahraga. Di bidang telekomunikasi, dukungan jaringan komunikasi ditandai antara lain dengan adanya 1 unit tower Indosat di kota Weda dan tower Telkomsel yang beroperasi di 4 kecamatan. Bahkan, kerjasama Pemda dengan Telkomsel menghasilkan tower-tower mini yang tersebar di sejumlah desa. Sementara kebutuhan listrik dilayani oleh PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel, sub-ranting Weda dan Patani dengan jumlah masing-masing 6 dan 2 unit. Di luar itu terdapat sumber energi non-PLN yang disediakan sendiri maupun oleh perusahaan-perusahaan pertambangan seperti yang terdapat di Pulau GB, Kecamatan Weda, dan Weda Utara. Bidang perekonomian, dengan arah kebijakan mempertahankan dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah, pengembangan kualitas dan kuantitas infrastruktur perekonomian seperti pasar, bank-bank, UMKM, dan furniture, tak hanya berefek pada meningkatnya layanan, tetapi juga terkait langsung dengan kelancaran kegiatan produksi, distribusi, dan pemasaran. Lahan pertanian potensial di Kabupaten Halmahera Tengah juga terhampar luas, terdiri dari lahan basah, sawah, lahan kering, kebun campuran, serta padang rumput atau semak yang masih ribuan hektar luasnya. Kawasan-kawasan sentra produksi pertanian yang dikembangkan meliputi wilayah transmigrasi Wairoro, Desa Wairoro Indah, Luting Jaya, Lembah Asri, dan Desa Sumbersari, Sasowomo, Tilope, dan Desa Loleo. Di desa-desa ini akan dikembangkan komoditas padi, jagung, kacang tanah, sayuran, jeruk, rambutan, ternak sapi, kambing, dan ayam buras.
memberdayakan lahan perkebunan terutama komoditi unggulan seperti kelapa, pala, cengkeh, kakao, dan komoditi penunjang yang tak kalah menjanjikan seperti kopi, enol, dan nila. Potensi usaha perkebunan tersebut di 10 kecamatan, di mana keseluruhan masih tersisa banyak lahan yang belum digarap baik oleh masyarakat, petani, maupun perkebunan swasta. Potensi investasi di dunia perikanan adalah fakta menarik lainnya di Halmahera Tengah. Lihat saja lautnya, dengan luas 8.381,48 km persegi atau 73% dari keseluruhan wilayah. Laut Halmahera Tengah memiliki standing stock sebesar 785.555,44 per tahun dengan potensi lestari sebesar 392.778,22 ton per tahun. Dari potensi lestari tersebut terdiri dari 479.189,43 ton per tahun ikan jenis pelagis dan 306.367,01 ton jenis ikan demersial. Sementara pemanfaatan potensi lestari sampai tahun 2014 baru mencapai 11.430,60 ton per tahun atau 3%. Kabupaten Halmahera Tengah memiliki potensi perikanan yang sangat menjanjikan. Berbagai jenis ikan dapat ditemukan di Laut Halmahera Tengah. Untuk itu, kami mengundang para investor untuk masuk ke Kabupaten Halmahera Tengah. Hidup Halmahera Tengah! Kepiting kenari merupakan salah satu hewan yang hidupnya di sekitar pantai dan lebih aktif mencari makan pada malam hari. Di Indonesia, kepiting kenari banyak ditemukan pada wilayah Indonesia Timur, salah satunya adalah Pulau Yoi di Halmahera Tengah. Halmahera Tengah merupakan salah satu daerah di Maluku Utara yang potensial untuk pembudidayaan rumput laut. Potensi bawah tanah Halmahera Tengah juga sangat besar untuk dieksplorasi. Demi meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan secara keseluruhan sangat dibutuhkan. Jenis-jenis bahan galian tambang yang terdapat di Halmahera Tengah seperti nikel yang terdapat di Kecamatan Weda Tengah, Weda Utara, Patani, Patani Barat, dan Pulau GB. Batu bara merupakan potensi dari Desa Peniti. Asbes terdapat di Desa Lelilev, Kecamatan Weda, keramik di Kecamatan Pulau GB, batu gamping tersebar di semua kecamatan, dan pasir besi di Kecamatan Weda Selatan, Weda Utara, dan Patani Utara. Dengan fakta kekayaan sumber daya alam dan potensi demikian mudah dimengerti jika Kabupaten Halmahera Tengah juga dihiasi dengan ragam panorama yang mempesona. Selain seni dan tradisinya, beberapa kecamatan juga memiliki objek wisata dengan daya tarik eksotisme, keunikan, dan kekhasan alam yang tak terbantahkan. Di Kecamatan Weda terdapat pantai dan danau Nusliko, juga gugusan Pulau Yevi.
Nusliko merupakan desa pantai dan danau yang indah. Wisatawan lokal menjadikan tujuan pariwisata dengan fungsi praktis sebagai pemandian, memancing, atau sekedar bersantai, memanjakan mata. Sementara di sekitar gugusan Pulau Yevi, Pulau Kuleyevo, Pulau Pado, dan pulau-pulau kecil lainnya dengan keanekaragaman terumbu karang dan biota laut. Kecamatan Weda Tengah terdapat Weda Resort, salah satu sarana pariwisata yang diminati banyak wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain menyediakan fasilitas diving, di tempat ini terdapat juga sarana akomodasi berupa cottage dan restoran. Menuju Weda Utara, pesona Gua Boki Maruru memiliki daya tarik tersendiri. Goa alam yang eksotis di hulu sungai Sageye. Tak heran jika hingga kini Gua Boki Maruru disebut-sebut sebagai gua terpanjang di dunia. Oke, jadi di Weda Resort ini saya pikir sangat bagus sekali ya. Terumbu karangnya sehat dan lokasi divingnya itu sangat komplit. Bahkan kalau saya bilang dibandingkan dengan Bunaken, jauh lebih bagus. Nggak kalah juga dengan Raja Ampat. Karena wall-nya itu juga sangat terjal, banyak terumbu karang, variasi soforalnya juga berwarna-warni dan ikannya juga banyak sekali. Jadi kalau kita lihat bahwa dibandingkan dengan lokasi-lokasi lain memberikan keunggulan tersendiri. Syukur kepada Tuhan atas anugerah semua ini, di mana terhampar luas ragam potensi dan peluang investasi di Halmahera Tengah. Welcome to Bumi Vago Guru.